Baik, Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Bapak Ibu sehat semua deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Bapak Ibu, mari kita mulai sesi pagi hari ini dengan membaca basmalah bagi yang beragama Islam dan yang non-Muslim dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak, ini hari yang ke berapa ini? Ke-11, betul ya? Betul. Hari yang ke-11 nih. Hari ke-16. Hah? Hari ke-16 Bapak. Hari yang ke-16. Oh iya, saya bacanya salah ya. Hari yang ke-16, betul ya. Berarti Ibu Bapak sudah membuat rancangan kan? Baik, Bapak Ibu, saya ingin melihat, silahkan ditampilkan salah beberapa. Nanti tidak semuanya, tidak harus semuanya. Silahkan, siapa dulu yang mau tampil? Silahkan dipresentasikan. Monggo Pak, Bu. Ayo. Siapa dulu? Masa nggak ada? Silakan. Ini hari ke-16, berarti besok hari Senin kita sudah seminar ya. Silakan Pak. Ayo, ditampilkan karya yang terakhir, tugas yang terakhir itu. Yang tanggal 15. Iya, betul. Silakan. Ayo, ayo. Ini kesempatan kita melihat Izin menampilkan ya, Pak. supaya nanti ujiannya, seminarnya Bapak Ibu tahu di mana kekurangannya. Kalau enggak, saya cukupkan sampai di sini berarti nggak ada masalah. Berarti semuanya baik-baik saja. Nah, nanti kan nggak ketahuan. Tugas Bapak Ibu itu sudah sesuai dengan juknisnya belum gitu loh. Bapak izin menampilkan Oke, sesuai silakan Ibu. masukannya. Silakan. Oke. Ya, dari atas ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bahkan saya Siti warahmatullahi wabarakatuh. Nurfaida dari MTS Negeri 5 Karanganyar. Saya izin menampilkan tugas agenda 4 hari ke-15. Identifikasi isu laboratorium belum dimanfaatkan secara optimal. Masih minimnya kegiatan praktikum IPA yang terjadwal secara rutin. Isu yang diangkat, optimalnya penggunaan laboratorium IPA MTS 5 Karanganyar sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Judulnya, pengoptimalan penggunaan laboratorium IPA MTS Negeri 5 Karanganyar sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Gagasan pemecahan isu, penertiban administrasi laboratorium. Kemudian langkah-langkahnya yang pertama, analisis identifikasi masalah penyebab belum optimalnya penggunaan laboratorium IPA MTS Negeri 5 Karanganyar. Kemudian langkahnya yang pertama, berkonsultasi dengan mentor dan kepala laboratorium terkait isu yang terjadi. 2. Melakukan observasi langsung ke laboratorium IPA, kondisi fisik, alat, bahan, dan jadwal. 3. Wawancara dengan guru IPA dan kepala laboratorium untuk mengetahui kendala dan peluang penggunaan laboratorium. 4. Pengumpulan data awal berupa dokumentasi, jadwal lab jika ada, frekuensi penggunaan selama 1 semester terakhir.
Kemudian output hasil yang diharapkan yang pertama, data informasi akurat dan terperinci mengenai kondisi aktual laboratorium meliputi aspek sarana prasarana, lingkungan, sumber daya manusia, serta metode dan manajemen penggunaan yang dapat menjadi dasar penyusunan solusi atau rekomendasi perbaikan agar pemanfaatan laboratorium menjadi lebih optimal. Secara terperinci, saat berkonsultasi, outputnya terwujudnya kesepakatan dengan lembar buktinya lembar konsultasi. Kemudian data informasi mengenai kondisi aktual laboratorium IPA, lembar observasi. Kemudian untuk wawancara, data dan informasi tentang kendala yang dihadapi, ringkasan hasil wawancara, matriks kendala dan peluang, serta catatan tambahan. Kemudian untuk mengumpul data, outputnya data dan informasi terkait dokumentasi, jadwal laboratorium, dan frekuensi penggunaan laboratorium, dokumentasi, jadwal lab, serta grafik penggunaan laboratorium. Keterkaitan substansi mata pelatihan, yaitu terkait dengan nilai ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, adaptif. Cara jelasnya ini ya Pak. Kemudian kontribusi terhadap visi misi organisasi. Yang pertama, membimbing peserta didik berperilaku disiplin dalam belajar, beribadah, bekerja, berinteraksi dengan masyarakat. Jadi penggunaan laboratorium mendukung misi dan visi ini. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran berbasis informasi teknologi secara efektif dengan sistem PAIKEM. Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, baik secara akademik maupun non-akademik. Kemudian, analisis dampak jika nilai berakhlak tidak diterapkan dalam melaksanakan kegiatan, maka pengumpulan data informasi berisiko tidak akurat, tidak objektif, dan kurang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian langkah kedua, perencanaan program dan strategi. Langkahnya yang pertama, berkonsultasi dengan mentor dan kepala laboratorium serta guru senior IPA. Yang kedua, menganalisis hambatan utama. Yang ketiga, menyusun rencana kegiatan aktualisasi berbasis kebutuhan madrasah. Outputnya tersusunnya rancangan kegiatan sistematis untuk mengatasi permasalahan belum optimalnya penggunaan laboratorium, lengkap dengan tujuan, sasaran, langkah pelaksanaan, jadwal penanggung jawab, dan indikator keberhasilan. Kemudian, output secara terperinci, yang pertama, lembar konsultasi atas konsultasi dengan mentor dan kepala lab serta guru senior. Kemudian daftar terperinci hambatan utama yang menghalangi optimalnya penggunaan laboratorium, berisi daftar hambatan, penyebab, dan dampaknya. Kemudian yang ketiga, tersusunnya rencana kegiatan aktualisasi sesuai dengan kebutuhan madrasah. Hubungan dengan nilai ASN-nya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, adaptif. Kemudian kaitannya dengan visi misi, yang pertama, membimbing peserta didik berperilaku disiplin dalam belajar, beribadah, bekerja, berinteraksi dengan masyarakat. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran berbasis informasi dan teknologi secara efektif dengan sistem PAIKEM. Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan baik secara akademik maupun non-akademik. Kemudian, mohon maaf tadi ada yang terlewat. Oke Bu, coba di scroll aja, saya tak baca sekilas saja. Oke, terus bawah. Untuk tadi ada Oke. Ibu, halo Ibu. lanjut aja ya. Lanjut yang ketiga. Enggak, di scroll aja, di scroll. Saya tak baca sekilas. Oke. Yang ketiga, pengembangan dokumen pendukung media. Enggak usah dibaca Ibu. Enggak usah dibaca, di scroll aja. Oke, terus? Ini terkait terus? belajar. Terus scroll ke bawah. Yang keempat, pelaksanaan atau implementasi sosialisasi. Kemudian pengaktifan, konsultasi dengan terkait program. Yang kelima, kemudian mentoring, evaluasi, dan tindak lanjut. Terus? Tentang evaluasi. Sudah yang terakhir ini. Sudah? Oke ya. Sudah. Cukup ya? Oke, silakan to stop screen. Oke. Satu lagi mungkin ada yang mau ditampilkan nggak, Bapak Ibu?
Ada yang mau Bapak ditampilkan nggak? izin share ya. Silakan Ibu. Ibu Putri ya. Oke. Mohon masukannya nggih, Pak. Soalnya ini Oke. udah belum, Pak? Oke, silakan. Dibesarkan sedikit. Bentar. Eh, kok iso? Ini nggak kelihatan nih. Bentar, Pak. Maaf, Pak. Ini kelihatan belum, nggih? Kelihatan kecil tapi. Ya. Belum kelihatan, Mbak. Eh, Atau yang PDF Mbak Put. kalau kayak gini, Mbak, Nggak kelihatan. Itu masih kecil lah. Besarkan, Mbak. Persentasenya Mbak dibesarkan. Persentasenya, Mbak. Oke. ini udah. Oh ya, Ding. Kalau kayak gini udah kelihatan. Lagi. Besarkan lagi. Kegedean, Bu. Ya udah segitu aja dah. Ya. Untuk isu yang diangkat itu adalah kurangnya pemahaman calon mahasiswa baru terhadap urusan akademik dan peran akademik dosen PA di Fakultas Dakwah UIN Salatiga. Judulnya nanti adalah penguatan literasi akademik calon mahasiswa baru melalui konten edukasi digital di Fakultas Dakwah UIN Salatiga. Untuk kegiatannya itu ada 4 nggih Pak. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, yaitu awalnya survei dan wawancara dengan calon mahasiswa baru. Tahapannya yang pertama Oke, diskusi langsung aja dengan. nomor 2. Yang kedua, menyusun dan merancang materi konten edukasi akademik. Untuk yang ketiga, memproduksi dan mempublikasikan konten edukasi di media digital Fakultas Dakwah. Terus untuk yang keempat, mempromosikan dan berinteraksi dengan camaba di sosmed. Oke, itu. Habis itu untuk tahapan-tahapan kegiatan, kegiatan yang pertama diskusi dengan mentor, yang kedua mewawancarai beberapa camaba terkait pengalaman awal mereka memahami urusan akademik, yang ketiga mengidentifikasi topik yang paling membingungkan, contohnya KRS, dosen PA atau siakat, yang keempat itu berkoordinasi dengan bagian akademik untuk memvalidasi informasi tersebut. Kemudian output kegiatan pertama yaitu adalah catatan tentang topik yang paling membingungkan dan perlu dilakukan edukasi kepada camaba. Hmm. Habis itu yang nomor 2 menyusun dan merancang materi. Yang pertama kegiatannya adalah diskusi dengan mentor. Yang kedua menyusun naskah atau skrip untuk konten Instagram berupa infografis, ada juga video reel. Terus ada juga nanti podcast di YouTube. Yang ketiga, membuat daftar topik utama seperti siapa itu dosen PA, cara berkonsultasi akademik, dan cara mengisi KRS. Yang keempat, mendesain infografis. Untuk keterkaitan substansi dengan berakhlak, rencana draft konten sudah tersusun dengan rapi, itu akuntabel. Untuk kontribusi kegiatan, pencapaian visi misi adalah mendukung misi untuk meningkatkan relevansi dan kualitas sumber daya manusia serta mendorong kemajuan SDM. Analisis dampaknya, jika nilai berakhlak tidak diterapkan dalam melaksanakan kegiatan, maka kegiatan tidak akan mengedukasi SDM yang siap dan terampil dalam memproduksi konten. Yang ketiga, mempublikasikan konten edukasi di media digital Fakultas Dakwah. Yang pertama, diskusi dengan mentor juga. Ini kelihatan nggak sih, Mbak, Mas? Yang Kelihatan. kedua, mengunggah konten berupa video, flyer secara bertahap di akun Instagram resmi Fakultas Dakwah. Yang ketiga, ini melakukan podcast edukatif bersama narasumber dosen PA atau wakil dekan satu sebagai akademik. Terus yang keempat, mengajak camaba melakukan nih pertanyaan interaktif untuk menarik camaba dan menambahkan tagar. Terus untuk outputnya,
Telah dipublikasikan 4 konten edukatif awal dalam bentuk infografis dan reels berupa tema siapa itu dosen PA, cara mudah mengisi KRS, kenalan dengan siakat Fakultas Dakwah, serta etika berkonsultasi akademik yang baik. Untuk keterkaitan dengan nilai berakhlak, yang pertama akuntabel, prosedur dan alur kerja jelas dan terukur, inovatif, sistem baru yang mendukung keberlangsungan program, kompeten menyusun materi berdasarkan kebutuhan Camaba. Habis itu yang keempat, mempromosikan dan berinteraksi dengan Camaba di sosmed. Sama juga yang pertama, diskusi dengan mentor. Yang kedua, membuka kolom pertanyaan di Instagram. Yang ketiga, menyusun rekap pertanyaan yang paling sering ditanyakan untuk dibuatkan konten lanjutan. Yang keempat, membuat draft konten edukasi untuk kelanjutan. Ini outputnya adalah interaksi konten edukasi dan audiens yang mengajukan pertanyaan seputar konten edukasi, serta draft perencanaan konten lanjutan. Untuk keterkaitan dengan berakhlak, yaitu adaptif, menggunakan media sosial yang sering digunakan Gen Z dalam mencari informasi, dan juga loyal, dedikasi dan komitmen untuk terus membanggakan institusi. Ini mendukung visi UIN Salatiga sebagai pusat unggulan. Jika nilai berakhlak tidak diterapkan dalam melaksanakan kegiatan, maka kegiatan tidak akan berjalan dengan maksimal. Tanpa inovasi dan loyalitas, Camaba tidak teredukasi dan literasi akademik tidak berkembang. Gitu. Baik, ada lagi? Udah, Pak. Oke Cuman ya, 4 aja cukup ya. kegiatannya. Saya kira Iya, itu cukup Bu Hapsari ya, Bu Putri ya. iya. Silakan di stop screen. Sebentar, Pak. Ya, oke. Saya kira dua sampel cukup saya lihat artinya dari 10 peserta ya. 10 atau 11 ini? 11. Oh, 11. Oke. 11 cukup kita lihat dua dan seperti itulah kira-kira. Nanti kalau ada yang berbeda sedikit nggak masalah ya. Secara global, secara garis besar itu seperti itu polanya. Nah, Ibu Bapak, ini hari Senin. Insya Allah nanti hari Senin depan ya, kita sudah seminar kan? Seminar rancangan aktualisasi. Maka supaya efektif, saya akan mencoba masuk ke materi hari ini. Nanti kita sekilas saja, setelah itu nanti saya berikan beberapa contoh ya. Nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan sampai akhirnya nanti Bapak siap untuk Bapak Ibu ya, siap untuk seminar. Oke, bentar ya. Hari dulu ya.
Baik, Bapak Ibu. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Ampun, Pak. Ya, Oke. Sekarang kita ini ada hari yang ke-16 ini, nggih. Betul, nggih? Betul, Betul. Pak. Betul, Ya. iya Pak. Pak. Di hari ke-16 ini kita akan membuat dua bab ya. Bab pertama isinya pendahuluan, kemudian latar belakang, kemudian tujuan, manfaat, ruang lingkup, kemudian bab duanya rancangan aktualisasi yang isinya secara garis besar itu deskripsi organisasi, profil organisasi, visi misi, nilai-nilai organisasi, ya, yang nanti Ibu Bapak selesai hari ini kemudian diupload paling akhir nanti malam jam 23.59. Namun demikian, jika Bapak Ibu mampu menyelesaikan hari ini sampai habis di bab 2, ini nggak apa-apa. Artinya besok Bapak Ibu kerja cepat aja. Tapi nanti tanggal 17-nya, hari ke-17 maksud saya, ini nanti yang diupload yang ini, melanjutkan mengerjakan bab 2 rancangan aktualisasi. Artinya nanti Bapak Ibu yang diupload nanti malam, paling akhir nanti malam ini, bab 1 dan separuh bab 2. Nah nanti di hari ke-17 besok di asinkronusnya Bapak Ibu melanjutkan membuat rancangan aktualisasi yang isinya deskripsi isu, analisis isu, argumentasi terhadap per isu yang terpilih ya. Kemudian nilai-nilai dasar profesi PNS, kemudian metrik rancangan, jadwal kegiatan, kendala dan antisipasi. Nah, itu nanti yang Bapak Ibu upload dan bisa dikerjakan hari ini sampai selesai di bab 2 ini, tapi nanti yang separuh dari bab 2 ini Bapak Ibu upload di hari ke-17 atau hari Selasa besok. Nah, kemudian di hari ke-18 ini nanti Bapak Ibu membuat bab yang ketiga atau penutup. Nah, nanti bab 3 ini Bapak Ibu silahkan bentuknya seperti apa. Ya jelas di dalam membuat rancangan eh, aktualisasi itu tidak ada sistematika yang baku ya. Artinya ini memberikan apa? Bukan berarti kami tidak memberikan kepastian ya, tetapi kami memberikan kelonggaran pada Bapak Ibu untuk apa? Berinovasi, berimprovisasi, atau Bapak Ibu membuat ini dengan dasar pengalaman dan pemahaman Bapak Ibu. Ya. Tetapi garis besarnya ini yang seperti yang kita tayangkan ini. Jadi dari pendahuluan bab 1, kemudian bab 2 rancangan aktualisasi yang isinya seperti ini subbabnya, kemudian penutup ya, penutup. Nah, kemudian daftar pustaka, kemudian lampiran. Nah, nanti kalau ada beda-beda sedikit dari RA atau rancangan aktualisasi dari Bapak Ibu, kami memaklumi ya. Tetapi isinya secara garis besar ya seperti yang ada dalam sistematika yang kita tayangkan ini. Oke. Kemudian diharapkan nanti Bapak Ibu di hari ke-19 ini atau hari ke-19 dan 20 ini Bapak Ibu sudah main untuk Bapak Ibu gunakan nanti ketika seminar. Jadi nanti dibuat yang ringkas-ringkas saja ya. Seperti visi misi itu boleh nanti ditampilkan tetapi nggak usah dibaca. Jadi visi misi kalau dibaca kan panjang sekali. Nanti ketika Bapak Ibu membaca itu yang poin-poin saja, yang pokok-pokok saja, kemudian waktunya hanya 10 menit maksimal. Artinya tidak boleh lebih, kalau kurang boleh. 10 menit itu nanti bisa digunakan berapa menit monggo, tapi tidak boleh lebih dari 10 menit. Kalau nanti hentikan presentasinya. Kemudian eh, di dalam ujian nanti Bapak Ibu ya yang sudah itu nanti Bapak Ibu akan diuji oleh penguji waktunya 10 menit. Kemudian nanti oleh
mentor akan diberikan penguatan. Penguatan dari mentor itu waktunya 5 menit. Artinya 5 menit itu maksimal. Boleh kurang tapi nggak boleh lebih. Penguji pun sama. Waktunya 10 menit. Boleh kurang, tidak boleh lebih. Oke, jadi nanti Bapak Ibu, kami tidak membatasi apakah setiap hari hanya satu pekerjaan dalam hari yang bersangkutan, misalnya hari ke-17, bab 2 separuhnya, atau mungkin hari ini bab 1 dan bab 2 separuhnya. Kalau memang Bapak Ibu menginginkan hari ini juga selesai, ya silahkan. Ya, hanya nanti teknis untuk uploadnya disesuaikan dengan jadwal yang ada. Oke, sampai sini ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Izin bertanya Bapak, Silakan. Ya, untuk yang deskripsi isu itu saya kan ada yang browsing ya Pak, itu ada yang 5, ada yang 3. Nah itu yang benar yang mana Pak? deskripsi isu, nah itu. Deskripsi isu itu sebenarnya kan menjelaskan tentang APKL yang 5 itu ya. Yang 3 itu adalah USG. Nah, kalau Bapak mau menggunakan 5, ya monggo. Nah, kalau aman sebenarnya 5. Artinya nanti kalau ditanya yang 3 mana? Ya kan sudah ada dalam 5 itu kan gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu ingin membuat lebih sempurna lagi, ada 5, nanti di bawahnya 3. Nah, kan gitu ya. Ya, oke. Yang jelas nanti Bapak Ibu gini, penguji tidak akan sedetail itu. Ya, artinya nanti yang penting Bapak Ibu bisa menjawab. Kenapa Bapak hanya menjelaskan yang 5 saja? Jelaskan aja. Atau mungkin kenapa Bapak hanya menjelaskan yang 3 saja? Jelaskan. Yang penting Bapak Ibu selama ujian itu pertama, jangan pernah menjawab tidak tahu. Ya, harus dijawab tahu. Kemudian dengan PD, percaya diri ya. Toh prinsip dan teorinya gini. Di dalam ruangan nanti Bapak Ibu akan ada 4 orang peserta. Kemudian yang kedua penguji, yang ketiga mentor, yang keempat coach sekaligus merangkap sebagai moderator. Jadi 4 orang itu yang paham permasalahan, yang paham tentang rancangan aktualisasi, yang paham tentang tulisan ini adalah peserta. Jadi penguji itu ya hanya tahu sedikit, ya karena membaca saat dia di ruang ujian ini. Demikian pun mentor itu tidak bisa paham 100%. Dan coach atau Widya Iswara atau moderator pun tidak paham 100% tentang tulisan. Jadi kalau Anda, Bapak Ibu, dengan percaya diri menjawab pertanyaan demi pertanyaan itu, saya yakin penguji akan mantuk-mantuk itu ya. Jadi benar salah itu nggak penting ya. Yang penting Bapak Ibu dengan PD-nya menjawab semua pertanyaan. Ya. Kemudian yang kedua tentang argumentasinya. Jadi nanti kalau ditanya kenapa nggak 5, kenapa hanya 3, ya jelaskan aja. Menurut menurut pemahaman Bapak Ibu, jelaskan dengan percaya diri. Gitu ya Pak ya? Oke, Mohon silakan izin ada yang bertanya, lain. Bapak, terkait untuk bab Oke. 2 rancangan aktualisasi, terkait untuk nilai-nilai organisasi, kebetulan di tempat kami hanya ada visi dan misi. Kemudian nanti untuk yang nilai-nilai organisasinya pripun nggih? Kebetulan yang ada di Vis- Visi tempat dan Ibu misi. hanya, oke, nanti saya berikan contoh. Artinya gini, Ibu Bapak dalam membuat rancangan aktualisasi ini pegangannya ada 3 referensi. Pertama, modul, ya, modul. Kemudian yang kedua di MOOC itu ada yang di PowerPoint maupun yang di video. Nah, yang ketiga referensi Bapak Ibu adalah para senior yang tahun kemarin sudah ikut latsar. Tanya ya kepada mereka, coba saya lihat RA jenengan, rancangan aktualisasi jenengan. Saya tak ikut belajar, saya tak ikut membaca. Nah, dari situ jenengan bisa lihat contoh yang kemarin itu seperti apa. Paham maksud saya ya? Oke, kalau kemarin dari yang senior itu nilai-nilai organisasi yang di Kementerian Agama secara umum. Jadi bukan nilai-nilai organisasi di tempat saya Man1 Yogyakarta. Seperti Iya, itu. artinya gini. Artinya nanti jenengan bisa cari referensi itu tidak hanya 1 orang, beberapa orang. Nah, nanti seperti ini, Bu. Ini jadi pedoman.
Jadi tidak ada sistematika yang baku. Tidak harus seperti itu, seperti ini. Tidak harus X. Artinya nanti bisa X, bisa X min, bisa X plus kan itu ya. Bahkan bisa Y kan itu ya. Nah, yang penting Bapak Ibu bisa menjelaskan. Kenapa Anda menulis itu? Nanti penguji nggak sempat membandingkan. Misalnya Ibu nanti sebagai peserta nomor 3, Ibu nggak akan dibandingkan dengan peserta nomor 1, nomor 2, karena buru-buru membandingkan ya. Sedang membaca naskah Ibu saja nggak selesai itu nanti. Paham maksudnya ya? Nah, yang penting Ibu Bapak tahu, punya argumentasi. Ketika Ibu ditanya kenapa ini, jawabannya harus dengan percaya diri. Yang penting pede. Jadi supaya penguji itu yakin bahwa jawaban Anda itu memang seperti yang dimaksud dalam pertanyaan. Paham maksudnya? Oke, silakan. Ada Oke. lagi? Silakan. Barangkali teman yang lain. Ibu Ibu Sapta masih ada pertanyaan lagi? Ampun Bapak, matur Oke, suwun. mungkin teman yang lain silakan. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, ini saya berikan contohnya. Saya berikan contohnya ya. Oke, oke. Kelihatan Bapak Ibu? Saya kelihatan ya. Baik. Ini contoh RA rancangan aktualisasi yang tahun 2024, yang waktu itu PDK Semarang diminta untuk memberikan latsar kepada CPNS di MA, Mahkamah Agung ya. Nah, jadi ini contoh rancangan aktualisasinya dari halaman pertama, Bapak Ibu, seperti ini. Nah, nah kan? Nanti tentu Bapak Ibu tidak pakai Pusdiklat ini, tapi langsung Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Ya, tahunnya 2025. Lembar pengesahannya seperti ini. Ya, oke. Lembar persetujuannya seperti ini. Oke. Kemudian daftar isinya seperti dalam sistematika yang tadi kita tampilkan. Isinya sama. Oke. Ada daftar gambarnya. Kemudian ada daftar tabelnya. Nanti daftar tabel dan daftar gambar ini ada kesalahan ya. Nanti kita betulkan. Nah, sekarang kita mulai dari sini ya Bapak Ibu ya. Sistematika di dalam penulisan RA rancangan aktualisasi ini kita menggunakan numbering Bapak Ibu ya. Numbering. Jadi nanti Bapak Ibu ketika mau menulis RA ini di setting dulu. Laptop Bapak Ibu, Ibu setting dulu. Misalnya dari margin kanan, kiri, atas, bawahnya. Itu kiri berapa Bapak Ibu? Berapa sentimeter? 3. 3. Tiga. Berapa? Yang atas berapa? 3. Atas 3. 3. Yang kanan dan bawah? 2,5. Setengah. Catat itu ya. Nanti supaya nanti begitu Bapak Ibu membuat itu semuanya sama. Kemudian jarak barisnya berapa? 1,5 1,5. spasi, Pak. 1,5 ya. Terus kertasnya yang dipakai apa? A4. A4. A4 ya. Oke. Nah itu. Kemudian diantaranya itu nanti settingnya. Kemudian pemakaian numbering ini kita lihat di bab
itu pakai angka Romawi, ya. Bab satu, satunya satu Romawi. Nah, ketika kita bikin subbab, kita mulai dari huruf kapital A. Nah, nanti kalau di huruf di latar apa namanya di subbab ini ada Bapak Ibu mau breakdown, mau pemberian, mau membagi atau mau merinci, maka nanti kita pakai angka satu. Setelah A besar ini nanti bawahnya A1 pakai satu, satu Arab. Nah, satu Arab itu seperti apa? Satu Arab itu seperti ini misalnya contoh. Subbab B ya tujuan. Nah, yang B tujuan ini B-nya besar, huruf kapital. Kemudian kalau itu mau dirinci, maka perinciannya yang pertama itu pakai satu maaf satu Arab, pakai angka Arab seperti ini. Nanti kalau yang satu ini mau dirinci lagi, maka nanti pakai A, A kecil, A kecil tanpa buka maupun tutup kurung. Misal nanti kita lihat ke bawah, ya, yang C sama seperti ini, D-nya sama. Nanti kalau ada ya, nah ini, oke. Nah ini A ya. A yang saya tunjukkan tadi kan menggambarkan rincian dari apa Bapak Ibu? Rincian dari apa? A yang di bawah yang rincian dari Profil, apa? deskripsi. Enggak, maksudnya rincian dari Profil kalau organisasi. deskripsi rinciannya profil organisasi ya. Ya. Nah, kalau yang A di bawah tadi rincian dari apa? Profil organisasi. Profil Profil organisasi. organisasi. Profil Rincian dari organisasi. profil organisasi. Organisasi, Pak. Jadi kalau deskripsi organisasi ini mau dirinci, satu, ada profil organisasi. Kalau profil organisasi itu mau dirinci, pakai A, A kecil. A kecil. Nah, di sini. Nah, A kecil ini nanti A-nya itu diletakkan di bawah O ini, di bawah oleh ini. Jadi nanti mepet ke O ini. Maka nanti Bapak Ibu pakai numbering, ya pakai numbering. Kalau numbering itu, ya numberingnya, ah, Ini file PDF, Pak. ya artinya nanti pakai numbering. Kalau numberingnya benar secara pakai aplikasi yang ada, maka nanti kalau ada kesalahan Bapak Ibu mudah untuk mengeditnya. Lah nanti kalau A ini mau dirinci lagi, wakil ketua misalnya, ada misalnya kalau ada, itu nanti pakai apa Bapak Ibu? Setelah A kecil pakai? Satu kurung, Iya, satu tutup kurung atau buka kurung itu ya? Satu kurung tapi kurungnya tidak tutup kurung dua ya? Ah, oke, ada nggak di bawah? Nah, ini contoh salah ini. Ini contoh salah. Kalau visi misi itu, ini kan tadi satu profil kan? Kan satunya di sini profil ya Pak ya? Maka duanya visi misi. Nah, kalau dua visi misi berarti kalau dua mau dirinci berarti visinya apa? A kecil lagi tanpa A kecil kurung. A kecil tanpa Kurung. kurung, Pak. tanpa tutup kurung. Yang B juga demikian. Nah, betul ya? Betul. Nah, Betul. kalau yang misi ini mau dirinci, kemudian ini baru satu tutup tutup ya, satu buka kurung atau tutup ini namanya. Ya, pakai Tutup kurung. seperti Tutup ini. kurung, Pak. Nah, Satu oke. tutup kurung. Oke, gitu ya. Oke, ini dilangi kurungnya, misinya ini, dilangi kurungnya, terus nanti kalau mau dirinci, pakai yang satu buka kurung. Itu. Nanti kalau ada lagi, apa? Kalau misalnya satu buka kurung ini mau dirinci. A A tutup kurung. kecil, A A A kecil, kecil, kecil tutup kurung. tutup kurung. Kurung. tutup kurung gitu ya. Oke, gitu ya. Tapi kayaknya nggak sampai ke situ deh. Nanti tulisan Bapak Ibu paling hanya sampai di satu satu kurung ini. Oke, gitu ya. Terus ini ada contoh lagi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak?
Untuk yang itu Pak, paragraf baru itu kan ada tulisan tujuh ketukan. Nah, itu menghitungnya dari nol apa dari bawahnya latar belakang misalnya. Oke, ngitungnya dari sini Pak, dari profil ini, ya kan? Jadi yang kita pakai pedoman dari ini. Nah, nanti disetting di sana Pak, di setting pakai apa namanya alinea itu. Jadi diketuk apa dipilih yang alinea, maka nanti akan muncul alinea otomatis. Begitu itu nanti di enter, itu otomatis menjadi alinea. Ini bisa nggak ya? Jadi nanti langsung di enter itu alinea baru. Begitu seterusnya. Oke, ada yang lain? Bapak Ibu? Ya, sambil jalan ya. Terus ini. Ini. Yang ini bener nggak Bapak Ibu? Salah, Pak. Apa salahnya? Seharusnya tidak perlu miring. Oke, pertama Letak nggak perlu di miring. letaknya di bawah. Nah, terus yang kedua, Angka satu Eh, yang depan Romawi, titik oh, oh, angka satu Arab. oke, itu yang kedua. Yang pertama kesalahannya tidak miring. Yang kedua kesalahannya satu Romawi. Yang ketiga apa? Masih ada satu lagi. Oke, kita lihat. Kayaknya dua Pak, Iya, dua. Kenapa Bapak? karena di bab dua. Oke, betul Bapak ya. Yang ketiga itu karena ini ada di bab 2. Nah, kalau ini di bab 2, maka kemudian gambar itu tertulis gambar Romawi 2.1. Satu itu menggambarkan itu gambar pertama. Nah, kalau ada gambar berikutnya nanti gambar 2.2. Ini seperti ini. Ini yang salah ya. Nah, seperti yang di atas tadi, kesalahannya ada 3. Yang pertama, tidak perlu ditulis miring. Yang kedua, satunya itu diganti 2. Yang ketiga, ganti Romawi. Oke ya. Oke, nanti di tempat Bapak Ibu gitu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu bikin karya tulis sampai bab 5 misalnya. Kalau di bab 2 ada gambar, ya ditulis gambar Romawi 2.1. Kalau nanti di bab 3 ada lagi, maka di bab 3 tertulis gambar Romawi 3.1. Jadi nanti di bab 2 ada gambar 1, di bab 2 bab 3 ada gambar 1, tetapi masing-masing menunjukkan bahwa itu ada di bab berapa. Ya, kebetulan kita hanya 3 bab. Nampaknya nanti yang ada gambar dan grafiknya, gambar dan apa namanya? Gambar dan apa? Nanti di bawah ada Tabel. tabel itu hanya ada di bab 2. Oke, ini sudah benar ya. Itu ya, koreksinya di situ. Terus kita lihat sekarang ke bawah. Hmm. Nah ini semacam ini nggak perlu ya. Ini kalau mau dirinci setelah 4 apa? A. A kecil. A kecil. Tetapi ini bukan untuk merinci namanya. Untuk menjelaskan. Karena deskripsi isu. Maka langsung aja. Kalau itu mau deskripsi isu ya langsung. Isu ini merupakan itu aja ya. Nggak usah pakai ini. Atau kalau mau dipakai deskripsi isu ya sudah langsung tempelkan di bawahnya ini deskripsi isu, kemudian di bawahnya isu ini merupakan dan seterusnya. Nggak usah pakai ndol, nggak usah pakai bulatan kecil. Yang nomor 5 juga sama. Nah ini ada kesalahan. Di mana letak kesalahannya? Harusnya tabel di atas tabel Pak judulnya. Betul. Tabelnya harusnya di atas. Pertama kesalahannya tabelnya di bawah, harusnya di atas. Yang kedua apa? Miring, Pak. Harusnya tidak usah Miring, miring ya. miring ya. Yang kedua miring. Yang ketiga? Penulisan nomornya, Pak. Iya, nomornya harusnya apa?
Nomornya apa? Nomor berapa? Romawi 3 bukan Di ya Pak? Ada ya? Romawi 3 Romawi. gitu. Bukan, ini masih ada di bab 2. Oh, Romawi 2 ya Pak. Romawi 2 ya. Oke, gitu ya. Oke, nanti yang punya Bapak Ibu dibetulkan. Ini produk orang lain dan saya nggak tahu. Saya hanya mendapatkan dari panitia. Ini contoh yang tahun kemarin bilangnya gitu. Maaf ya, saya minum dulu ya. Oke, silahkan nanti Bapak Ibu silahkan Bapak gimana. Yang ditanyakan Bapak tadi ini ya Pak, di deskripsi isu ya tadi ya. Iya Ada Pak. yang dua, ada yang tiga, ada yang lima. Silahkan nanti Bapak Ibu mau seperti apa. Mau lima atau ini malah ini dua-duanya. Ada lima, ada dua. Ya, oke. Sekali lagi tabelnya nanti ditulis di atas. Oke, Bapak izin bertanya Pak, oke silakan. yang di dalam tabel itu apakah font size-nya itu 11 atau 12, kemudian spasinya apakah menjadi satu ya Pak? Oke, Ibu pakai apa? Times New Roman atau Arial? Times New Roman Pak. Times ya. Times New Iya. Roman berarti nanti tulisan yang di luar tabel dan di luar gambar itu Times New Roman 12. Oke. Kemudian jarak barisnya 1,5. Nah nanti untuk yang di dalam tabel maupun di dalam gambar itu Times New Roman 11. Jarak barisnya 1. Ya. Supaya nanti membedakan mana yang di dalam maupun yang di luar. Oke gitu? Oke, siap matur nuwun Pak. Oke, silakan. Ah, ini contoh yang kemarin sudah kita diskusikan. Bahwa yang kita minta itu adalah yang aktual. Kalau di Bapak masih ada yang angka 3, 2, 1, saya rekomendasikan untuk diganti. Apakah 4 atau 5. Itu pragmatis saja ya. Artinya kita sekedar untuk kepentingan formalitas. Tapi kalau Bapak mau idealis ya udah itu di drop. Wong itu faktanya nggak aktual kan. Cari isu yang lebih aktual. Tapi kan berisiko. Merubah lagi dari atas kan. Nah, tapi bagi saya ya sudah gitu aja lah. Nanti toh penguji juga nggak akan tanya ahlinya seperti apa kan nggak ngerti. Tahunya ya sudah seperti ini. Oke, gitu ya. Dan ada lagi, hmm, nah ini nanti ditepikan ya. Angka 1 ini di bawah isus ini, ya, di bawah isu ini. Angka 1 itu nanti di bawah i, jadi di bawah isu. Ya. Oke, oke. Nanti Bapak Ibu di dalam membuat fishbone-nya tidak ada aturan lagi ya. Tidak harus gambarnya seperti apa, silahkan. Yang penting Bapak Ibu bisa menjelaskan bahwa ini adalah gambar fishbone, ikan. Ini kepalanya secara anatomi dan di bawah kepalanya adalah tubuhnya sampai ekornya. Ya, ya jelas ini Bapak Ibu bisa menjelaskan gambar ini adalah gambar fishbone. Ya, oke, manusia. Jadi media, manusia, metode, teknologi. Silakan nanti Bapak Ibu. Kalau kemarin yang sudah kita coba, yang kita pakai latihan itu adalah 4M ya. Pada mungkin teknologi itu maksudnya mesin ya, M ya, mesin. Jadi M 4M itu man, media, methods, kemudian milieu. Ah, ini ada media. Silakan. Ini nanti tergantung masalahnya sebenarnya, tergantung masalahnya. Tapi yang kita pakai kemarin adalah man, kemudian methods, material dan milieu. Oke. Tapi kalau Bapak Ibu punya argumen lain yang bisa dijelaskan, pakai yang lain silakan. Yang penting Bapak Ibu bisa menjelaskan. Nah, kalau tidak ingin timbul masalah dan menimbulkan pertanyaan dari penguji, ya buatlah yang 4M itu deh. Ya, 4M. Meskipun agak dipaksakan. Gitu ya. Kan gitu. Oke. Pak Gunawan, maaf izin Halo, silakan. konfirmasi. Kemarin main material, metode sama milieu ya Pak ya. Iya. Ah, ah. Kemudian kaosnya itu kan contohnya satu ya Pak. Apakah boleh satu saja atau boleh beberapa kaosnya dari masing-masing Ya, ininya Pak, men? sebenarnya kalau kita di latihan kemarin kan kita diminta untuk menjelaskan kaosnya atau penyebabnya itu 4M itu ya. Nah, kemudian itu dicari solusinya kan gitu.
Gagasan kita apa? Solusi kita apa? Nah, nanti setelah Bapak Ibu kemarin kan setelah dapat dari agenda 2, agenda 3, kan jadi bentuknya agak berubah kan, betul ya? Betul ya? Nah, nanti ikuti aja pola yang sudah diberikan oleh fasilitator agenda 2 maupun 3. Sekali lagi, penguji tidak akan sampai ke situ. Artinya, artinya Ibu Bapak nanti nggak usah khawatir, loh kok ini, nggak akan. Ya, jadi nggak akan. Yang penting kalau misalnya terjadi sekalipun, ya, sekalipun misalnya nanti terjadi seperti yang kita khawatirkan, kok jadi pengujinya bertanya ke situ. Yang penting Ibu Bapak jawab dengan percaya diri. Ya, paham ya? Nah, jadi nggak usah khawatir, nggak usah. Pokoknya waktunya sedikit dan tidak mungkin sampai ke sana. Kalau mungkin, yang penting dijawab dengan percaya diri. Ya, oke. Silakan. Ada lagi? Oke, siap Pak, matur nuwun. Karena kalau nuruti yang idealnya yang mana? Lah, idealnya yang mana? Wong nggak ada ketentuan sistematika yang baku kan gitu ya. Satu dengan yang lain menurut persepsi masing-masing. Ya sudah. Yang penting kita siapkan argumentasi kenapa saya menulis ini, kenapa saya mendeskripsikan ini, kenapa saya menggambar ini. Oke, oke. Nah ini juga nanti dipikirkan ya. Angka 1, 2, sampai 5-nya dipikirkan di bawah D ini. Maaf Pak, izin bertanya. Silakan. Kalau fontnya pakai Arial itu ukurannya 11 ya Pak? Ya, 11. Nanti kalau areal 11, kemudian di dalam di dalam tabel maupun dalam gambar itu 10. Ya. Oke, oke, terima So, kasih Pak. kalau misalnya masih kelihatan besar, mau dikurang satu lagi ya nggak apa-apa. Yang penting kita menunjukkan bahwa antara tulisan luar dengan dalam itu ada perbedaan. Oke? Oke Pak, terima kasih. Kita ada ketentuan nggak harus Times New Roman atau Arial? Ada nggak? Di penyamaan persepsi itu sepertinya ada, Pak. Ada ya. Apa? Times New Roman? Arial, Arial. Arial ya, silakan. Arial. Silakan nanti yang penting Bapak Ibu punya alasan. Misalnya ditanya, kenapa Anda pakai Arial? Ya di penyamaan persepsi, Pak. Misalnya nanti, ya saya kira nggak akan sampai ke sana juga nih. Itu kalau ada penguji yang nanya sampai ke situ, ya saking bingungnya mau tanya apa. Cari-cari pertanyaan ya enggak. Oke, oke ya, silakan. Tah nanti kalau misalnya Arial dengan Time New Roman itu dirubah, nggak fatal ya Pak ya? Nggak membuat tulisan apa itu pecah nggak karu-karuan, nggak gitu ya? Pengaruhnya besar nggak itu? Sepertinya tidak, Pak. Tidak Artinya ya. tidak Pak. Ya udah nanti misalnya nanti ada masukan dari penguji. Ini di penyamaan persepsi harus Arial kok Anda pakai Times New Roman. Oh iya Pak maaf. Nah gitu aja nanti ya saya nanti insya Allah saya revisi. Gitu aja kan. Tinggal di apa kontrol A kan. Udah tinggal dipindah ke Arial. Oke ya. Itu. Ada lagi sambil jalan. Nah ini A kecilnya nanti di bawah S ini. Ya. Saya berharap nanti gini Pak. Misalnya isi saya misal ya terpaksa isi dari RA Bapak Ibu ada tidak tidak kesempurnaan jelas semuanya nggak sempurna sih tapi paling tidak rapinya tulisan Bapak Ibu itu dari sisi numberingnya itu sudah membuat penguji itu sudah wah ini rapi bagus kan gitu ini kan nanti tidak terlalu bikin dia suntuk nah seperti ini nanti A B C-nya dia nah ini masih salah juga ya yang bertanggung jawab ini kan terlalu ke pinggir, terlalu ke kiri. Nanti ditengahkan di bawah huruf K ini. Oke, oke, oke. Ini harusnya 3 kompeten. Ini A-nya tanpa kurung ya, Pak ya? Ya, karena ini diperinci dari kompeten. A-nya A tanpa kurung, ABC-nya. Demikian pun ini yang harmonis ini. Ya, ini juga. Oke, ini juga. Ini juga. Geometri rancangan.
ya. Punya Bapak Ibu sepertinya sudah sama seperti ini tadi ya. Unit kerja dari mana? Identifikasi masalah isu ini ada 5. Nah, Bapak Ibu pakai yang 5 aja ya. Supaya nanti kalau 5 kan sudah mencakup yang 3. Kalau yang 3 nanti kan yang 2 mana? Gitu ya. Tapi artinya ini. Kemudian isu yang diangkat ini. Ini isu yang diangkat itu ya yang di fishbone itu ya, yang di kepala ikan itu. Jadi dari yang apa namanya core isunya. Jadi isu yang diangkat ini adalah core isu atau isu yang terpilih dari 5 ambil 3, 3 ambil 1 itu yang ada di kepala ikan ini. Nah dari core isu itu kemudian kita bikin judul. Judulnya menjadi ini. Kali ini isu yang diangkat belum ada wadah yang tersistematis untuk mengontrol pekerjaan-pekerjaan kepaniteraan hukum pengadilan negeri Boyolali. Nah, kemudian jadi judulnya digitalisasi pelaksanaan tugas kepaniteraan hukum melalui layanan Google Spreadsheet di Pengadilan Negeri Boyolali kelas 1B. Nah, oke, gagasan pemecahan isu itu yang seperti ada dalam tabel kolom waktu Bapak Ibu di agenda 1 itu. Nah, oke. Ini tadi ya kegiatan tahapan seperti yang ibu-ibu tadi oleh Ibu Siti Nur Swaibah dan Bu Putri Hapsari yang sudah ditampilkan tadi. Oke, oke. Oke. Ini tabel ya. Tabelnya nanti dipindah di atas. Ya, tabel dipindah di atas, kemudian hurufnya apa angkanya diganti angka Romawi tanpa tulisan miring. Oke, jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan ini Bapak Ibu nanti yang Ibu masukkan hari efektif saja Bapak Ibu. Ada yang 5 hari kerja, ada yang 6 hari kerja ya. Ada yang 6 hari kerja, Bapak Ibu? Ada, Halo? Pak. Ada ya? Ya, Pak. Ada ya. Yang di madrasah 6 hari kerja ya di Jawa Tengah. Nggih. Nah, Ya. itu nanti Bapak Ibu tulis tanggalnya itu adalah tanggal Senin sampai Sabtu. Nah, yang 5 hari kerja ditulis tanggal dari Senin sampai Jumat. Gitu ya. Jadi bagi yang 5 hari kerja, Sabtu Minggu nggak perlu dimasukkan. Ya, bagi yang 6 hari kerja, hari Minggu nggak perlu dimasukkan. Kalau ada hari Senin tanggal merah dimasukkan, tapi dikasih tanda warna apa gitu yang menunjukkan bahwa itu adalah hari libur, bukan bukan artinya hari besar, gitu. Oke, nah di sama tabelnya nanti diganti di atas dan angkanya Romawi, Romawi 2. Kendala dan antisipasi. Nah ini tabelnya nanti di atas ya. Kemudian sudah seperti ini. Oke, sampai sini ada masalah yang mau disampaikan, Bapak Ibu? Ada? Izin bertanya lagi, Pak. Oh, silahkan. Terkait yang keterkaitan substansi mata pelatihan itu kan dikaitkan dengan nilai berakhlak ya, Pak. Itu apakah Oke, ada formatnya harus SPOK atau boleh langsung? itu lagi nanti penguji nggak akan sampai ke situ. Kalau sampai ke situ Oh pun iya. yang penting Ibu bisa menjelaskan. Oh Nah, iya, kayak siap, gitu Pak. aja. Nggak, Jadi, matur nuwun, Pak. ya, Karena oke. contoh dari cutting juga Iya, berbeda-beda gitu loh, Pak. iya. Artinya dari cutting itu nggak salah juga karena mereka masing-masing punya persepsi sendiri-sendiri dari peserta ya. Oke, dari peserta punya persepsi sendiri-sendiri, dari fasilitator punya persepsi sendiri-sendiri. Kan dari agenda 1 itu WI sendiri. Masuk ke agenda 2 ganti WI kan? Masuk ke agenda 3 ganti WI. Lah kalau pertama sudah A, nanti yang agenda 2 mintanya B. Lah kan jadi peserta mengikuti juga. Nah, maka jadi yang penting sekali lagi, yang penting Bapak Ibu punya argumentasi untuk menjelaskan. Yang kedua, percaya dirinya. Tunjukkan bahwa Anda yakin bahwa ini benar sehingga nanti penguji juga tidak ragu. Oke, ada yang lagi? Oke,
Di bab penutup ini ada beberapa variasi. Ada yang dia menuliskan seperti ini. Alinea, kemudian alinea, paragraf demi paragraf. Ada yang membagi A, kesimpulan, kemudian sebentar Bapak, aku tak nerima telepon dari Mbak Lulut. Halo, Assalamualaikum. Ah, oke, sebentar. Terus? Ah, Lah, jangankan jam 1, Bang. Habis ini saya maju aja siapa? Oh, oh, oke. Jam 1 sampai jam berapa itu? Sampai jam berapa? 2 JP tuh? Enggak, enggak, artinya kan 2 JP kan? 2 JP kan? Kalau 2 JP enggak masalah, artinya jam 1 siap. Aku dikasih anu ya, link Zoom-nya. Lah aku bukan, aku lali nang ngendi link nggonke kelasku pirang-pirang kan jenengan kirim-kirim aku saiki. Oke, makasih ya. Oke, oke. Oke, ya, masalah. Bentar ya, Bu ya. 19 itu. Oke, saya kembali lagi. Jadi di bab penutup ini ada yang 2 variasi ya. Satu seperti ini, jadi semua masuk dalam paragraf alinea. Ada yang kedua itu bentuknya AB. A-nya itu adalah simpulan, kemudian B-nya rekomendasi. Oke, seperti itu. Silakan Bapak Ibu mau pilih yang mana? Ya, kalau rapinya sih rapi ada AB ya. Artinya kelihatan mana yang simpulan, mana yang rekomendasi. Oke, ada yang mau disampaikan, Bapak Ibu? Ada Untuk nggak? batch number, Pak. Ya, silakan. Untuk batch number itu kan kalau lihat dari kakak tingkat itu ada yang di bawah, ada yang di atas. Misalkan yang bab 1 itu di bawah, terus nanti yang lembar kedua sampai terakhirnya di atas semua. Apa tiap bab awal bab awal bab di bawah, terus ke atas. Nah, maksudnya gimana, Pak? Ulang lagi, Pak. Untuk yang batch number itu kan saya lihat dari temen yang kakak tingkat Mm-mm. bab 1 itu di bawah, nomor 1 itu di bawah. Terus nanti nomor 2 sampai terakhir itu di atas. Oh, halamannya itu ya? Iya, Nomor halaman maksudnya. iya. Itu pun nggak ada ketentuan baku kan? Bapak Ibu pakai, ada nggak ketentuannya seperti itu? Di penyamaan persepsi maupun di panduannya. Kalau di panduan kayaknya ada, Pak. Kemarin saya menyetingkan punya kakak itu. Ya, artinya kalau di panduan ada, pakai panduannya itu. Nah, kalau misalnya tidak ada, Ibu Bapak pakai yang penting sekali lagi. Bapak Ibu bisa menjelaskan. Kenapa pilih angka itu di bawah? Kenapa di halaman 2 dan seterusnya ada di atas? Kan gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya harusnya begini, ya ikuti aja. Penguji itu maunya apa, ikuti. Toh nggak sulit toh. Ya Pak, terima kasih. Ya Bu, terima kasih. Saya revisi nanti. Itu nggak akan mempengaruhi nilai Anda. Kan itu ya. Pokoknya dibikin slow but sure ya. Kayak nggak usah terlalu tegang dalam menghadapi RA ini. Oke ya, ini masalah yang Bapak Ibu sudah biasa. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Mohon Bapak izin. izin bertanya. Oke, silakan. Kemarin kan waktu pengumpulan tugas di hari ke-15 itu kan kita sudah mengumpulkan ini ya Pak ya, rencana kita. Nah, misal nanti ini di perjalanan waktu penyusunan apa eh, penyusunan rancangan aktualisasi itu ternyata judul kita berubah, apakah eh, tidak apa-apa Pak atau memang harus sesuai dengan apa yang kita kumpulkan kemarin? Enggak, nanti yang dipakai yang di belakang. Asumsinya di pertemuan ke-13, hari ke-13 kan Ibu upload data, itu setelah nanti hari berikutnya itu dipresentasikan. Ketika ada revisi,
Itu kan nanti di pertemuan berikutnya itu perbaikannya terus 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 gitu ya. Artinya nanti yang paling belakang itu nanti yang dipakai. Ya, soal itu dinilai dan tidak itu nanti masalah lain ya. Jangan khawatir, soal nilai itu nanti nilai lulus semua lah, nggak ada nilai nggak lulus. Untuk coach ya, untuk coach kita sudah dibekali nilai minimal sekian, maksimal sekian. Nah, nanti yang dipakai yang mana? Yang belakang. Yang di atas ketika di bawah sudah direvisi, katakanlah sekarang hari ke-16. Nanti Ibu Bapak membuat dengan separuh katakanlah di hari ke-17, 18 itu. Terus yang di atas bagaimana? Jadi Oke, terima kasih, Pak. terlebar saya. Saya masih di breakout ya? Masih ya? Masih, Masih, Pak. Bapak. Ya, artinya itu. Jadi seperti itu Ibu ya. Ibu Nur Rohmah. Oke. Oke, Yang terima lain kasih, silakan. Bapak. Silakan yang lain. Mohon izin terkait penulisan. Kalau dari kemarin kan oleh Bapak Gunawan kan sudah diarahkan untuk menggunakan Times New Roman ya. Kemudian Oke. kan karena niki di persamaan persepsi niku sudah ada Arial dan fontnya 11, apakah Hmm. badhe disamakan di Arial sesuai persamaan persepsi atau pripun nggih? Oke. Nanti kalau Ibu merubah dari Times New Roman ke Arial tidak berpengaruh. Artinya nanti kolomnya tetap, kemudian angkanya juga tetap tidak berubah posisi. Silahkan diganti. Tapi kalau misalnya itu nanti berpengaruh, ya dipakai aja yang sudah ada. Nanti saat ujian bagaimana nanti kita 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 ikuti pembimbing apa nama pengujinya. Gitu ya. Prinsipnya Ber- saya tidak ingin Bapak Ibu menjadi repot karena urusan yang sebenarnya nggak terlalu substansial. Karena setahu saya di tulisan karya tulis ilmiah itu pilihannya memang ada antara Times New Roman dan Arial. Artinya dua-duanya itu bisa dipakai. Itu ya. ber- Namun berarti demikian, oke, berarti kalau misalnya kami membuat dengan Arial pun buatan masalah deh. ya nggak masalah gitu ya, nggak masalah. Ya, tapi nanti kalau kemudian nanti ada saran dari penguji, ikuti aja. Ya Pak, Bu, terima kasih. Insya Allah nanti saya revisi. Ya, Itu aja. baik Bapak, terima kasih. Oke, ada yang lain. Masih ada waktu berapa ini? 8 menit. Terkait Cukup? penguji berarti masih dikosongkan nggih, Pak? Ya, pengujinya belum jelas. Karena nanti siapa pengujinya masih menunggu waktu. Siap. Oke ya, Matur nuwun, Bapak. cukup? Oke, kalau sudah cukup, Ibu Bapak hari ini masih punya waktu berapa menit? Oh, berapa chip ya untuk hari ke-16 ya? Masih ada waktu 5 untuk asinkronus. Kemudian besok lagi sampai hari yang ke bikin dari bab 1 sampai bab 3 daftar pustaka bahkan. Oh ya, daftar kan ngetik daftar pustaka ada 10 misalnya, 1, 2, 3, 4, 10. Setelah selesai kemudian dikontrol, oh bukan dikontrol ya, di drag. Kalau dikontrol nanti kena yang bab 1 juga ya. Di drag dari daftar pustaka ke bawah, dari 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 daftar apa namanya, dari buku pertama di drag sampai ke bawah, kemudian dipilih ascending A sampai Z. Nanti secara otomatis akan tertata dengan sendirinya urut abjad. Oke, itu. Baik, saya kira demikian dulu Bapak Ibu. Eh, Kali ini mari kita akhiri sesi pagi hari ini. Bagi yang beragama Islam dengan baca hamdalah, yang non-Muslim dipersilakan. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak. warahmatullahi Kita wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Gunawan. kita ke main room ya.
Bu Sari, Pak Eko, Pak Khairul, saya cukup ya di kelas berapa ini? 16 ya, kelas 16. Oke, saya pamit ya, saya ke kelas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dari kelas 4 ke kelas 16.